Nah, ini saya mau mulai dulu dari seperti biasa definisinya nih. Definition of marketing. Ini saya ambil dari American Marketing Association, ya, asosiasi pemasar di Amerika. Nah, coba dibaca teman-teman di sini. The activity set of institution and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offering that have value for customers, client, partners, and society at large. Pasti teman-teman berpikir, wah apa ini ya? Nah, saya waktu baca pertama kali aja juga terus terang, ini apa gitu kan? Nah, jangan khawatir. Jadi tugas saya untuk membantu teman-teman, saya akan membuat ini lebih sederhana, ya, lebih sederhana dan untuk lebih mudah lagi dicerna dan dipahamin. Kalau saya lihat dari definisi tadi oleh American Association, ya, of Marketing, ini saya merah-merahin nih kata-kata kuncinya. Ya, kata-kata kuncinya yang saya merah-merahin akhirnya saya sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, kan mungkin lebih mudah dibaca, walaupun mungkin masih agak belum terlalu jelas. Intinya kalau dari apa yang dikatakan oleh American Association itu adalah sebuah aktivitas untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menghantarkan penawaran bisnis kita yang memiliki value ke customer. Itu definisi yang disederhanakan atau yang saya sederhanakan buat teman-teman di sini, artinya seperti itu. Versinya American Association of Marketing, ya. Jadi sekali lagi adalah sebuah aktivitas untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menghantarkan penawaran bisnis kita yang memiliki value kepada customer. Oke, kata kuncinya aktivitas, lalu kedua value, diciptakan, dikomunikasikan, dan di-delivery ke customer kita. Jadi kalau saya, oke, ini mungkin penjelasannya. Business offering itu apa? Business offering itu ya apa yang ditawarkan oleh bisnis Anda. Bisa produk atau jasa, atau produk dan jasa. Kalau saya ingin lebih mengangkatnya lebih jauh lagi, bahwa sebenarnya ujung-ujungnya sebuah marketing itu adalah untuk menciptakan suatu belief yang ada di konsumen itu, ya, menciptakan suatu belief system atau belief, keyakinan dari apa yang ditawarkan terhadap prospek customer Anda. Nah, itu ultimate. Jadi kalau tadi di awal kita lihat, kalau saya bantu untuk mencernakan dan mensimplifikasi berbicara soal aktivitas untuk menghantarkan sebuah business offering yang punya value ke konsumen, justru saya mengangkatnya lebih jauh lagi, ya, ini berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya lakukan terhadap produk-produk yang saya tangani saat itu, yaitu menciptakan suatu keyakinan di benaknya konsumen. Oke, jadi kalau saya ingin melakukan definisi itu versi saya, ini versi saya ya, ujung-ujungnya marketing mengenai apa? Establishing a strong customer belief on your business offering that has a value that is unique and relevant. Itu yang saya coba kemas dan yang saya coba untuk selalu mengingatkan paling tidak diri saya, apa itu sebenarnya marketing. Okay? Menciptakan suatu customer belief, ya, suatu keyakinan terhadap produk Anda, ya, kepada para customer yang memiliki value yang unik dan relevan. Jadi ini marketing seputar itu sebenarnya. Dikala kita sudah ada di pasar yang cukup, mungkin kalau istilahnya dari blue dan mendekati red oceans, kita tidak bisa tidak untuk meningkatkan suatu belief system pada customer kita. Karena kalau kita sudah punya value yang sudah unik dan relevan dan customer belief yang kuat,
produk atau jasa Anda atau produk jasa Anda tidak akan mudah untuk digoyang. Itu ultimately marketing is all about. Ujung-ujungnya marketing mengenai itu. Karena kita percaya ya bahwa yang namanya keyakinan mendekati kepercayaan mirip kayak agama. Nah, kalau customer kita sudah menganggap produk kita sudah menjadi bagian dari belief systemnya dia, keyakinan dia, itu udah susah lah ngelawannya. Susah digoyang. Oke? Nah, tadi kata-kata kuncinya adalah marketing, activity, dan proses sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya marketing ini adalah terdiri dari aktivitas dan proses yang berkelanjutan. Oke? Jadi kalau kita lihat, yang pertama yang perlu kita catat adalah sebelum kita ngapa-ngapain, kita harus memahami playing field dan market landscape-nya. Ya. Apa itu playing field dan market landscape? Yaitu mengenai kategorinya, mengenai competition-nya, mengenai prospek customer kita, mengenai buying factor-nya, path to purchase. Ini hanya sebahagian kecil dari apa yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan aktivitas atau proses marketing. Kalau kita lihat di kategori ya, apa sih problem yang to be solved? Apa sih kebutuhan yang ada di pasar? Apa sih kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar? Ukuran dari kategori itu berapa? Ukuran dari new kategori yang ingin kita ciptakan berapa? Itu masuk urusan soal kategori. Competition-nya, siapa direct dan indirect competition-nya, siapa yang substitusinya, lalu customer yang ingin kita targetin itu kita harus lihat apakah mereka itu eksklusifkah, mix non-category users, buying behavior mereka seperti apa, ya. Terus juga buying factors-nya, level of importance, rating for all players, terus path to purchase-nya, customer experience, ini kata-kata yang sering dibicarakan ya. Kalau kita bicara soal produk atau jasa yang kita tawarkan, tidak boleh lepas dari experience yang terbaik kalau bisa kan. Kita lihat dari pre-purchase-nya sampai point of purchase-nya, bahkan setelah purchase-nya. Nah ini yang pertama yang perlu kita pahami dan kita dalamin sebelum kita melangkah untuk melakukan aktivitas atau proses di marketing. Lalu, ini yang sering saya sampaikan dalam konteks value creation. Nah, dari situ ciptakanlah value dari produk atau service Anda. Ya, ini saya cepat aja. Value itu kan seperti ini ya. Kita harus menciptakan tidak hanya fitur, benefit, lalu customer motivation for wanting your business offering. Akhirnya kita memiliki yang namanya total value. Ya, ini sekali lagi kita harus ingat bahwa apa yang kita tawarkan harus unik dan relevan. Yaitu poin kedua saya untuk melakukan aktivitas atau proses dalam marketing. Kita harus punya value. Jadi yang satu memahami kategori dan playing field-nya serta market-nya. Yang kedua adalah kita ciptakan value. Nah yang ketiga, ini memang sangat jarang saya bahas bahwa sebenarnya dikala kita sudah punya value itulah yang kita inject dan yang kita kemas dalam brand kita. Ya, brand itu isinya apa? Itu value. Oke? Isi dari brand itu adalah value. Yang dibeli oleh konsumen sebenarnya adalah value. Value yang dikemas dalam sebuah brand. Ya, nah ini banyak sekali saya ambil ini sebahagian dari contoh di value creation. Beberapa brand yang sukses dan berjalan terus hingga kini itu selalu punya value yang ada di dalam brandnya tersebut. Ya, mau itu brand lokal, brand internasional, mau itu brand yang sudah 100 tahun, mau brand yang baru saja sampai 50 tahun, semua itu pasti punya value dalam brandnya. Oke, ini sebagian contoh yang saya observasi dan dapat feedback dari pemilik brand masing-masing di sini. Ya, bisa jadi value-nya sudah berubah, tapi intinya setiap brand itu isinya adalah value. Karena sekali lagi value yang dibeli oleh konsumen.
Nah, dari situ kita lihat, kita tadi udah menganalisa sebenarnya customer siapa, tapi kita perlu lebih tajam lagi menargetkan prospek customer kita. Ya, melalui exercise atau latihan melakukan segmentasi, lalu udah kita pilah-pilah, lalu kita pilih, kita targetin. Kalau kita sudah punya target, lalu kita dengan value proposition kita dan reasons to beli, kita bangun sebuah positioning, ya, yang poin ketiganya itu. Jadi ingat, kalau kita sudah punya value itu kita masukkan ke dalam brand kita, lalu di sisi lain kita harus mulai menajamkan target customer kita, ya, melalui latihan segmentasi, targeting, dan positioning-nya ini. Nah, jadi saya ingin sedikit menggarisbawahi lagi dan melakukan penekanan di poin keempat ini, jangan menargetkan siapapun yang bernafas di bumi ini. Ya, jadi sudah beberapa kali dan Anda sendiri paham bahwa yang namanya target kita bukan semua orang. Pasti ada target-target yang sebenarnya lebih cocok punya nilai dengan nilai yang kita hadirkan. Ya, value-nya mereka dengan value yang kita tawarkan itu ada segenap orang, bukan semua orang. Dan itu selalu yang harus kita garis bawahi. Makanya kalau belum pernah melakukan segmentasi, lakukan sekarang. Karena dari situ kita nanti bisa kita pilih-pilih, ya, kita pilah dulu sebelum kita pilih siapa sebenarnya yang punya segmen yang terbesar dan yang most willing to buy our product. Nah, itulah yang kita targetin. Jadi kalau orang yang bukan target kita, yang nggak mau beli barang kita, tidak ada hubungannya barang kita terhadap mereka, ngapain juga kita targetin. Karena nanti implikasinya sangat besar dalam hal kita menginvestasikan segala pemikiran, segala dana kepada target-target kalau itu meleset jauh. Ya.